Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan salah satu alasan pemerintah menaikkan tarif bea materai sebesar 10.000. Salah satunya yakni menyesuaikan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Yang dikenakan bea materai di tahun depan hanya dokumen yang bernilai di atas 5 juta rupiah. Adapun saat ini, dokumen dengan nilai kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah sudah dikenakan bea materai. Selain dokumen dengan nilai di bawah 5 juta rupiah, dokumen yang sifatnya untuk penanganan bencana alam juga tidak dikenai bea materai. Dokumen untuk kegiatan yang bersifat non-komersil juga tidak diwajibkan untuk dikenai bea materai. Gimana nih menurut bosku soal kenaikan materai ini? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja market review kita hari ini Jumat 2 Oktober 2020 dengan episode Mimpi versus Kenyataan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 873K menjadi 837K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 12.747K menjadi 11.767K. Kemudian ada dari US Personal Income yang turun dari sebelumnya 0,5% menjadi minus 2,7%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Trisula International TBK atau TRIS yang memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan atau Kemkes untuk produk alat pelindung diri atau APD yang meliputi baju hazmat dan pelindung alas kaki dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sepatu Bata TBK atau Bata yang penjualan turun hingga 53,91% menjadi Rp230,92 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Energi Mega Persada TBK atau ENRG yang mencatatkan kenaikan penjualan 28% pada paruh pertama 2020 menjadi sebesar 148 juta US dollar dibandingkan dengan realisasi semester 1 2019 sebesar 116,3 juta US dollar dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 IHSG ditutup menguat 100 poin atau 2,05% menjadi 4.970. Sektor infrastruktur, aneka industri keuangan, perkebunan, pertambangan, properti, industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 9 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pemulihan, semakin baik atau buruk. Setelah hampir 7 bulan kita menghadapi wabah virus corona, pemulihan perekonomian dunia tampaknya mulai mengalami fase struggle. Data yang di atas kertas yang pada akhirnya tidak sesuai harapan membuat ekspektasi dan harapan perlahan tapi pasti semakin memudar. Pada akhirnya, kenyataan selalu lebih pahit daripada bayangannya. Tekanan demi tekanan ditambah wabah yang tidak bisa dikendalikan membuat pelaku pasar dan investor semakin cemas terkait dengan pemulihan yang akan jauh lebih lambat atau mungkin akan semakin memburuk sebelum semuanya membaik. Vaksin yang akan dikirimkan pada bulan Desember mendatang menjadi salah satu harapan bahwa pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Meskipun hal tersebut juga bergantung apakah dunia mau bekerja sama untuk mulai kembali pulih. Selain stimulus kebijakan moneter dan fiskal, pengendalian wabah virus corona menjadi salah satu kunci kesuksesan, baik bagi perekonomian maupun kesehatan. Kebijakan moneter yang terus mengalir untuk menjaga likuiditas pasar, ditambah dengan kebijakan fiskal mungkin akan mampu menjaga pasar untuk sementara waktu. Namun apabila inti dari permasalahan tidak bisa segera disembuhkan, cepat atau lambat amunisi pasti akan habis apabila tidak ada tindakan yang lebih cepat dan konkret untuk menopang perekonomian. Sejauh ini perekonomian dunia masih cukup tangguh dan kuat untuk menahan tekanan karena kebijakan yang akomodatif dan sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. Ditambah dukungan dari bank sentral yang menurunkan tingkat suku bunga untuk menjaga likuiditas pasar. Saat ini perhatian akan tertuju kepada politik pemilu yang akan terjadi di Amerika ditambah lagi dengan undang-undang yang belum mendapatkan kata sepakat untuk pemberian stimulus kepada masyarakat Amerika.
Dari Eropa, dana pemulihan yang mungkin dapat dikatakan terbesar sepanjang sejarah, senilai 1,8 triliun euro atau 2,1 triliun dolar, menjadi salah satu suntikan stimulus terpenting justru memiliki potensi bahwa hal tersebut akan tertunda. Kekhawatiran akan terfokus terhadap dua hal saat ini, pengurangan tenaga kerja untuk menjaga efisiensi, dan likuiditas perusahaan yang mungkin akan semakin tertekan karena dalam kurun waktu 7 bulan, perusahaan harus menanggung banyak hal. Disney telah memangkas 28.000 pekerja, Shell akan memangkas 9.000 pekerja, Continental AG Jerman akan melakukan restrukturisasi sebanyak 30.000 pekerjaan di seluruh dunia. Allstate Corp, perusahaan asuransi mobil terbesar nomor 4 di Amerika, akan memangkas 3.800 pekerjaan. Bahkan tekanan pun melanda Exxon Mobil Corp yang sebelumnya selalu membanggakan bahwa mereka dapat bertahan dari pengurangan tenaga kerja. Sekarang Exxon menargetkan 10% dari staf di kantor mereka akan dikurangi. Yang akan menjadi badai selanjutnya datang dari American Airlines Group, yang dimana mereka mengatakan akan mulai memberhentikan puluhan ribu para pekerjanya apabila mereka tidak segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Amerika saja. Hal tersebut hampir terjadi di semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah amunisi kita masih cukup hingga vaksin tiba? Biarlah hal tersebut masih menjadi misteri ilahi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ketemu melulu, sepakatnya enggak. Nancy dan Stephen kembali melakukan pertemuan, namun kami melihat selama semuanya masih dalam egonya masing-masing, khususnya terkait dengan situasi dan kondisi politik yang dialami Amerika saat ini. Pertemuan tersebut hanyalah sebuah drama yang tidak lebih sebagai bentuk bahwa mereka telah berjuang dan bernegosiasi. Demokrat yang menginginkan bantuan stimulus di atas dari 2 triliun dolar dan White House dan Republik yang menginginkan di bawah 2 triliun dolar. Sampai penulis botak pun rasanya kesepakatan tidak akan pernah terjadi. Stephen dan Nancy mengatakan bahwa mereka sedang memperjelas beberapa poin terkait jumlah uang yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Sebelumnya, pemimpin mayoritas Senat mengatakan bahwa dirinya tidak akan meloloskan rancangan undang-undang Demokrat karena nilainya yang berada di atas 2 triliun dolar. Kalau situasi dan kondisinya masih sama seperti ini terus, mau sampai kapanpun rasanya pembicaraan tersebut hanyalah pembicaraan gosip tingkat atas saja. Stephen sebelumnya mulai menawarkan proposal senilai 1,6 triliun dolar atau naik dari sebelumnya 1,3 triliun dolar. Pelosi mengatakan bahwa DPR siap untuk memberikan suara terhadap rancangan undang-undang tersebut. Namun dirinya pun pada akhirnya mengakui bahwa antara Demokrat dan Republik mulai semakin tidak menemukan persamaan termasuk bantuan terhadap negara bagian. Padahal menurut kami yang terpenting adalah saat ini bantuan yang sangat segera. Ditambah lagi dengan adanya keinginan maskapai di Amerika untuk memberhentikan karyawannya, tentu ini akan menjadi multiplier effect apabila tidak segera diselesaikan. Pelosi mengatakan bahwa dirinya akan terus mencoba untuk mencapai kata sepakat. Sama seperti sebelumnya, kesepakatan tersebut juga merupakan misteri ilahi. Cerita selanjutnya datang dari mau bagaimana? Penguatan IHSG pada awal bulan Oktober menjadikan harapan positif bagi para pelaku pasar dalam mengawali kuartal 4 pada tahun ini. Tolok ukur terhadap kinerja pemerintah dan bank sentral dalam menyelesaikan dampak perlambatan akibat pandemi tentu menjadi hal utama saat ini, di mana pada kuartal 4 ini setidaknya dapat terlihat apabila stimulus tersebut telah dijalankan pada kuartal 2 2020. BPS mengumumkan deflasi sebesar 0,05% pada bulan September 2020. Hal tersebut lebih rendah dari proyeksi kami yang sebelumnya memperkirakan adanya potensi deflasi pada bulan September sebesar 0,1%. Dengan adanya deflasi pada bulan September, berarti telah terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut sejak Juli 2020. Berdasarkan informasi dari BPS, deflasi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Dalam kelompok transportasi, angkutan udara menyumbang andil yang besar. BPS mencatat inflasi inti pada September 0,13%, jauh lebih rendah dibanding Agustus 2020 sebesar 0,29%. Inflasi inti turun secara bulanan dan secara tahunan. Jika mengacu pada data historis, penurunan tercatat sejak bulan Maret 2020. Level inflasi inti merupakan yang terendah sejak 2004, sejak Indonesia menggunakan metode untuk mengukur inflasi tersebut. Namun secara year on year data inflasi menariknya mengalami kenaikan.
yang dimana tentunya ada harapan kenaikan secara daya beli yang mampu mendorong perekonomian ke depannya. Libur di akhir tahun menjadi sebuah harapan bahwa kita masih bisa mengandalkan konsumsi dalam negeri untuk mendorong perekonomian. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 4.821 hingga 4.950. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari JSMR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang garap proyek senilai 112 miliar rupiah di Kepulauan Solomon. Proyek yang akan dibangun untuk penyelenggaraan Pacific Games 2023, turnamen antar negara yang berada di sekitar Pulau Pasifik. Multi-purpose Sport Complex direncanakan untuk berdiri dengan luas 5.800 meter kubik pada 31 Desember 2022 dan memiliki fleksibilitas fungsi untuk dijadikan sebagai venue futsal, basket, dan voli. Keberhasilan perusahaan mendapatkan proyek tersebut menunjukkan bentuk kepercayaan pemerintah Kepulauan Solomon menunjuk Wika untuk menggarap proyek. Tentunya ini sebagai value added perusahaan yang kedepannya akan memberikan pengaruh positif ke grup perusahaan di Kepulauan Solomon. Dan juga proyek yang diperoleh perusahaan merupakan berkah di tengah pandemi corona dan juga akan memberikan kontribusi ke kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 970 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1850 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari TOTL atau PT Total Bangun Persada Tbk yang mengantongi nilai kontrak baru senilai 497 miliar rupiah hingga pertengahan September 2020. Penundaan proyek konstruksi dan sepinya tender karena kondisi pandemi corona membuat perolehan kontrak baru perusahaan mencatatkan senilai 497 miliar rupiah hingga pertengahan September 2020. Perolehan kontrak baru yang didapatkan dari berbagai sektor, diantaranya gedung perkantoran, hotel, pendidikan, dan pabrik, serta pusat perbelanjaan. Pencapaian ini tentunya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan catatan September 2019. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 240 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.